Kami mau terus tinggal dan diam di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi hati kami dengan hadir-Mu Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Bawa kami dekat dalam hati-Mu Tuhan. Bawaku dekat dalam hati-Mu Yesus. Dalam hati kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Penuhi kami Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kerinduan kami diam di hadirat-Mu setiap waktu Tuhan. Ajar kami ya Bapa. Hari ini kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan berkati hati kami dan pikiran kami, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan dengan baik dan kami boleh melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam perenungan intim dengan Allah
yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai Yesus Raja Damai. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Yesaya 9 ayatnya yang ke-6. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Yesaya 9 ayatnya yang ke-6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kitab Yesaya 9 ayat yang ke-6 adalah salah satu nubuat yang paling dikenal di dalam Alkitab Perjanjian Lama yang merujuk kepada kedatangan Mesias, Yesus Kristus. Ayat ini menggambarkan sifat dan misi Sang Mesias sebagai Raja Damai yang memerintah dengan keadilan dan kebenaran. Ayat ini merupakan landasan penting untuk kita dapat memahami karya Kristus yang komprehensif dalam menghadirkan damai sejahtera kepada umatnya. Ketika Nabi Yesaya menuliskan bagian kitab ini, kerajaan Israel sedang berada dalam kondisi ketidakstabilan politik dan rohani, di mana kerajaan Israel dan Yehuda menghadapi ancaman dari bangsa Asyur, sementara iman umat Allah semakin tergerus oleh penyembahan berhala dan ketidakadilan yang terjadi di tengah bangsa Israel dan Yehuda. Dengan demikian, janji yang diberikan oleh Allah tentang seorang Raja Damai yang akan memerintah dengan damai sejahtera menjadi suatu pengharapan yang sangat dinanti-nantikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-5, kita dapat melihat 4 gelar utama yang diberikan kepada Mesias, yaitu penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Secara khusus kita akan mempelajari bagian yang terakhir, Raja Damai. Sebagai Raja Damai, Tuhan Yesus tidak hanya membawa damai secara horizontal antara manusia dengan manusia lain, tetapi lebih penting lagi adalah damai vertikal antara Allah dengan manusia. Di dalam Roma 5 ayat yang pertama, Rasul Paulus menuliskan bahwa kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Perdamaian ini adalah hasil dari karya pendamaian Kristus di kayu salib. Matthew Henry di dalam komentar Alkitabnya menjelaskan bahwa damai yang diberikan oleh Mesias bukanlah damai yang dangkal atau sementara, melainkan damai yang bersifat kekal, mendalam, dan memulihkan hubungan antara manusia dengan penciptanya. Frasa besar kekuasaannya di ayat 6 menekankan sebuah otoritas universal dari Yesus Kristus sebagai Raja. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kita dapat melihat penggenapan nubuat ini dalam Matius 28 ayat 18, di mana Tuhan Yesus mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kekuasaan Tuhan Yesus melampaui batasan geografis dan budaya dan menjangkau semua orang dari segala bangsa. Frasa damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, memiliki arti bahwa damai yang dibawa oleh Yesus bersifat kekal. Tidak seperti raja dan para pemimpin dunia yang membawa damai sejahtera, damai Kristus adalah damai yang melampaui pemahaman manusia. Damai ini didasarkan pada pendamaian antara manusia dan Allah melalui salib Kristus. Roma 5 ayat 1. Damai Kristus tidak hanya terlihat dalam hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga dalam kehidupan bersama umatnya. Gereja menjadi komunitas yang mencerminkan damai sejahtera ini melalui kasih dan ketaatan kepada hukum Allah. Damai ini adalah hasil dari keadilan dan kebenaran yang ditegakkan oleh Kristus sebagai Raja. Kita juga perlu menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah penggenapan janji Allah kepada Daud, yaitu keturunannya akan memerintah selamanya. 2 Samuel 7 ayat 16. Tahta Daud dalam nubuat ini bukan sekedar simbol, tetapi merupakan gambaran pemerintahan Allah yang kekal. Di dalam ayat 6 kita juga dapat melihat frasa dengan keadilan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran adalah fondasi dari pemerintahan Kristus.
Hal ini kontras sekali dengan pemerintahan manusia yang seringkali dipenuhi ketidakadilan. Pemerintahan Kristus tidak hanya memenuhi tuntutan hukum Allah, tetapi juga menunjukkan kasih karunia Allah kepada umatnya. Kebenaran Kristus adalah kebenaran yang diimputasikan, diterapkan kepada orang percaya. 2 Korintus 5 ayat 21. Ini berarti bahwa melalui iman kepada Kristus, orang percaya diterima sebagai benar di hadapan Allah. Ini adalah tindakan kasih Allah yang mendamaikan dunia dengan dirinya melalui Kristus. Di bagian akhir ayat 6 dituliskan kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Hal ini menunjukkan kesungguhan Allah untuk menggenapi rencananya. Allah berkomitmen untuk membawa damai dan keselamatan melalui Kristus. Kecemburuan di sini merujuk kepada kasih Allah yang eksklusif bagi umatnya dan keinginannya untuk memulihkan mereka dari dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Yesaya 9 ayat 6 menggambarkan Yesus sebagai Raja Damai yang membawa pemerintahan kekal yang didasarkan pada keadilan dan kebenaran. Melalui pengorbanannya, Tuhan Yesus mendamaikan manusia dengan Allah, memberikan damai sejahtera yang melampaui pemahaman manusia. Nubuat ini menegaskan bahwa kerajaan Kristus adalah kerajaan rohani yang memerintah hati manusia, membawa damai dan keadilan yang kekal. Sebagai Raja Damai, Tuhan Yesus memanggil umatnya untuk hidup dalam damai sejahtera, mencerminkan kasih dan kebenarannya kepada dunia. Dengan demikian, nubuat Yesaya ini bukan hanya pengharapan bagi Israel, tetapi juga bagi seluruh umat manusia yang percaya kepada Kristus sebagai Raja dan Juru Selamat. Kiranya setiap kita dapat memberikan respons yang benar terhadap kemurahan dan keadilan Allah yang dianugerahkan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia dan anugerah yang diberikan kepada setiap kami. Engkau telah menganugerahkan keselamatan kepada kami yang tidak layak menerimanya. Engkau telah mengangkat kami dari keterpurukan kami di dalam dosa dan memulihkan status kami sebagai umat Allah dan bukan sebagai orang buangan. Oleh karena itu kami berterima kasih kepada Tuhan untuk anugerah terbesar yang telah Engkau berikan kepada kami. Berikanlah kepada kami hikmat dan kekuatan kepada kami ya Tuhan, untuk kami dapat menjalani hidup kami di dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah hidup yang kami jalani di dalam kesementaran ini adalah sebuah kehidupan yang memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi orang-orang yang saat ini sedang mengalami pergumulan, baik di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan atau dalam berbagai pergumulan hidup yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan juga bermurah hati kepada mereka, memberikan mereka kekuatan dan hikmat untuk dapat bertahan di dalam iman mereka dan dapat mengatasi pergumulan yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa, kini kami berdoa, kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.